Saya nyalakan rekamannya. Oke, baik. Kita mulai. Hari ini kita akan bicara dua topik, yaitu sistem bilangan real dan pertidaksamaan. Kalau bicara tentang sistem bilangan real, saya yakin sekali Anda sudah tidak asing lagi ya dengan sistem bilangan real itu. Dengan bilangan real sendiri kan kita sudah setiap hari pasti ketemu gitu. Yang dikatakan kalau sistem itu ya berarti aturan yang ada di dalam bilangan ini. Jadi kalau bicara matematik itu pasti berhubungan dengan bilangan, pasti itu ya. Terus kalau di Kamus Besar Bahasa Indonesia saja, matematika itu didefinisikan sebagai ilmu tentang bilangan. Nah, kalau Anda mau membicarakan atau mau menggunakan bilangan-bilangan ini, maka Anda harus kenal dulu bilangan ini bagaimana, sifatnya apa, supaya nanti saat kita menggunakan bilangan tersebut, tidak ada kesalahan pada konsep bilangan itu sendiri. Ini yang dikatakan pohon bilangan. Sambil mengingat-ingat ya, ini kan Anda juga sudah pernah dapat pastinya. Kalau bicara tentang pohon bilangan, bilangan asli itu adalah bilangan pertama yang ditemukan. Jadi kalau dari sejarahnya, bilangan asli itu adalah bilangan yang pertama kali ditemukan. Bilangan ini biasanya digunakan untuk menghitung domba atau ternak mereka, ternak dari orang-orang itu. Yang termasuk bilangan asli itu adalah 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian ditemukan juga dengan notasi untuk 0. 0 ini merupakan elemen netral dari penjumlahan bilangan. Nah, gabungan antara asli dengan 0 itu kita sebut sebagai bilangan cacah. Dari bilangan cacah ini, kemudian muncul lagi yang dikatakan dengan bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif itu adalah bilangan bulat yang tandanya negatif. Ini ada -1, ada -2, ada -3, dan seterusnya. Itu bilangan bulat negatif. Gabungan antara bilangan cacah dengan bilangan bulat, kita sebut, bilangan bulat negatif, kita sebutnya adalah bilangan bulat. Nah, kalau kita lihat, bilangan bulat ini namanya aja bulat gitu ya, berarti bilangannya ya benar-benar bilangan yang ada ini, diantaranya itu tidak ada gitu. Padahal ada kalanya kita memerlukan bilangan yang memang terletak di antara bilangan-bilangan bulat ini. Sebagai contoh, saat saya mau membagi sebuah kue menjadi 2 bagian yang sama, maka saat ditanya setiap orang akan dapat berapa bagian. Nah, dari situ ini tidak akan bisa kita nyatakan dalam bilangan bulat. Sebab itu muncul akhirnya dikatakan dengan bilangan pecahan. Jadi bilangan pecahan itu dia bukan bilangan bulat. Contoh ya, setengah. Contoh 2/3. Contoh lagi, ada berapa lagi? 7/3 ya, dan seterusnya. Ini yang kita sebut dengan pecahan. Nah, gabungan antara bulat dengan pecahan itu kita sebut sebagai bilangan rasional. Jadi kalau secara umum yang dikatakan dengan bilangan rasional itu adalah sebuah bilangan yang kita bisa nyatakan dalam bentuk, saya nyebutnya gini aja ya, P per Q, di mana P dan Q itu adalah bilangan bulat. Itu bilangan rasional. Misalkan saya punya 0,3. Apakah ini bilangan rasional?
Rasional bukan? 0,3. Nah, melihat rasional atau enggak, Anda cek. Bisa saya tulis dalam bentuk ini apa enggak? Oh, saya bisa tulis 0,3 itu menjadi 3/10. 3 bilangan bulat, 10 bilangan bulat. Maka 0,3 itu adalah bilangan rasional. Nah, kalau saya punya misalkan ya sama ya, misalkan saya punya gini, 1,5 gitu. Ini bilangan rasional bukan? Ya ini pasti rasional karena apa? Saya bisa tuliskan dalam bentuk P per Q dengan P dan Q-nya adalah bilangan bulat. Nah, kalau saya punyanya seperti ini, Bu. 1,51111 dan seterusnya. Jadi ini terus ya, nggak berhenti di sini. Apakah itu bisa kita sebut sebagai bilangan rasional? Bagaimana? Bisa apa enggak? Ini jangan satu-satu, ini ada 2, terus saya enggak tahu angka berikutnya. Ini terus tapi tidak berhenti sampai di sini saja. Apakah kita bisa sebut ini sebagai bilangan rasional? Enggak bisa ya. Karena apa? Karena Anda tidak bisa menyatakan bilangan ini dalam bentuk P per Q. Kondisi-kondisi yang seperti ini yang kita sebut sebagai bilangan irasional. Kalau ini bisa dinyatakan dalam bentuk P per Q, jadi contoh ya, kayak 7/3 gitu. 7/3 itu berapa sih? Ini aja. Kalau kita bisa nyatakan itu sebagai bilangan dalam bentuk ya. Ya, yang tadi, mohon maaf. Ya, jadi kalau misalkan saya bisa nyatakan itu sebagai bentuk dari bilangan yang kita bisa tuliskan dalam bentuk P per Q, jadi contohnya 7/3 gitu. 7/3 itu kan kalau kita tuliskan itu kan menjadi 2,3333 terus, gitu kan? Nah, tapi terusnya ini dia mempunyai pola yang sama ya, 2,3333 terus. Atau ini nanti bisa kita tuliskan dalam bentuk 7/3. Nah, kondisi ini yang kita tetap sebut sebagai bilangan rasional. Ya, walaupun ininya terus angkanya. Lah terus yang irasional itu yang bagaimana, Bu? Irasional itu biasanya bentuk dari angka di belakangnya ini tidak memuat pola tertentu. Kalau dia memuat pola tertentu, itu biasanya bisa kita nyatakan dalam bentuk rasional. Jadi kalau saya punya misalkan nih ya, 2,123, 123, 123, 123, dan seterusnya. Itu pasti Anda bisa nyatakan nanti sebagai bilangan rasional. Itu pasti bisa. Nah, yang contohnya irasional bagaimana? Contohnya aja saat kita mau mencari nilai dari akar 2. Ya, kalau Anda cek di kalkulator, bentuk akar 2 itu tidak mempunyai pola tertentu. Nggak ada polanya dia. Ada 1,41421, 356, dan seterusnya. Jadi nggak ada pola. Terus ada lagi yaitu pi. Bukannya pi itu 22/7, Bu. Itu pendekatan. Nilai yang sebenarnya itu adalah 3,71828 sekian 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 sekian. Saya enggak hafal sampai belakang. Saya hafal 5 digit di belakang koma. Itu kalau sama orang matematika masih masih sampai sekarang ya masih dilakukan penelitian untuk mendapatkan
digit yang ada. Saya lupa sekarang sudah sampai berapa puluh di belakang komanya gitu. Jadi yang 22/7 itu pendekatannya saja. Nilai sebenarnya itu adalah 2,71828 sekian sekian sekian. Terus ada lagi bilangan Euler. Ini nanti akan sering kita jumpai ini ya. Bilangan nilainya 2,71 sekian sekian ini nanti sering kita pakai. Jadi nanti hubungannya dengan logaritma natural. Ini juga merupakan salah satu contoh dari bilangan irasional. Nah, gabungan antara rasional dengan irasional itu kita sebut sebagai bilangan real. Jadi bilangannya ada, makanya ngomongnya real. Terus kok ini ada kata-kata imajiner? Imajiner itu berarti lawannya dari real ya, tidak nyata gitu. Apa ini bilangan imajiner? Bilangan imajiner itu adalah sebuah bilangan yang memuat angka atau memuat bilangan i, di mana nilai i itu adalah akar dari negatif 1. Kalau Anda cek akar negatif 1, Anda cek di kalkulator, di komputer, ini pasti ngomongnya error, karena alat bantu hitung kita, itu dia adalah bicara pada bilangan real. Ya, kecuali Anda bikin coding sendiri ya. Jadi ini nanti didefinisikan bahwa akar negatif 1 itu sama dengan i. Nah, gabungan antara real dengan imajiner itu kita sebut sebagai bilangan kompleks. Ya, kurang lebih seperti itu. Ini nanti kita pelajari bersama ya. Hari ini kita bicara sistem bilangan real, terus minggu depan kita akan bicara sistem bilangan kompleks. Sampai di sini dulu, mungkin ada yang mau didiskusikan. Ada. Oke. Saya lanjutkan. Nanti kalau ada apa-apa langsung loh ya, Nak ya. Jangan nunggu sampai saya tanya. Kalau ada yang mau didiskusikan langsung aja disampaikan. Ya, sistem bilangan real. Apa itu sistem bilangan real? Kalau tadi bilangan real itu kan itu ya, semua bilangan ya, semua bilangan yang bisa kita nyatakan sebagai bilangan rasional ataupun bilangan irasional. Sedangkan yang dikatakan dengan sistem bilangan real itu adalah sebuah sistem di mana di dalam sistem ini isinya itu adalah himpunan bilangan real dan operasi dari bilangan real tersebut, di mana operasinya meliputi operasi penambahan dan operasi perkalian. Nah, ini yang dikatakan sebagai sistem bilangan real. Ini sifat dasar dari bilangan real ya. Saya yakinlah yang ini Anda pasti sudah kenal. Jadi ada sifat komutatif. Sifat komutatif itu artinya penjumlahan atau pengalian dua bilangan atau lebih itu posisinya boleh dibolak-balik. Jadi posisinya ini tidak mengubah hasil. Artinya kalau saya punya X ditambah Y, hasilnya pasti sama dengan Y ditambah dengan X. Jadi penulisan posisi, atau kalau perkalian X kali Y itu hasilnya nanti akan sama dengan Y dikalikan dengan X. Itu sifat komutatif. Sifat asosiatif itu berlaku untuk 3 bilangan, jadi di penjumlahan ataupun perkalian. Maksudnya di sini Anda melakukan penjumlahan itu kalau ada 3 bilangan kan nggak bisa langsung gitu ya, nggak langsung 3-3-nya barengan, tapi pasti 2 dulu yang kita lakukan, kemudian dilakukan operasi berikutnya dengan bilangan yang ketiga. Nah, proses menjumlahkannya ini, Anda mau jumlahkan 2 bilangan yang mana dulu atau mengalihkan 2 yang mana dulu, itu tidak akan mempengaruhi hasil. Jadi hasilnya akan selalu sama. Jadi X ditambah Y plus Z akan sama dengan X plus Z ditambah dengan X plus Y ditambah dengan Z. Di perkalian juga demikian. X dikalikan YZ sama dengan XY dikalikan Z. Terus sifat distributif. Sifat distributif ini adalah gabungan antara perkalian dan penjumlahan.
Jadi X dikalikan Y plus Z sama dengan XY ditambah dengan XZ. Terus nanti ada elemen identitas, 0 itu sebagai elemen identitas dari penjumlahan, sedangkan 1 itu merupakan elemen identitas dari perkalian. Terus ada inverse, kalau di penjumlahan, inverse dari bilangan X itu adalah min X, kalau di perkalian, inverse dari bilangan X itu adalah seper X, dengan catatan X-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, ini arti dari pengurangan dan pembagian ya. Jadi kalau tadi kan kita bicaranya kan penjumlahan. Nah, kalau pengurangan, jadi X dikurangi Y, itu maksudnya adalah X ditambahkan dengan bilangan negatif Y. Jadi X ditambah dengan min Y, itu sama dengan X min Y. Sedangkan X per Y, itu sama saja dengan X dikalikan dengan seper Y. Nah, secara geometri, kalau kita membicarakan bilangan real, maka Anda bisa gambar sebuah garis yang disebut dengan garis real. Nah, garis real ini adalah sebuah garis yang terdiri dari titik-titik yang nilainya adalah berupa bilangan real. Setiap bilangan real itu akan terhubung dengan satu dan hanya satu titik di garis real tersebut. Bilangan negatif letaknya ada di bagian kiri, bilangan positif letaknya ada di sebelah kanan, bilangan 0 itu adalah pembagi antara bilangan positif dan bilangan negatif. Terus di sini perlu konsep urutan. Jadi contohnya kalau kita gambarkan Kak lurus ya, maaf. Ini 0. Maka yang di sebelah kanan ini adalah bilangan-bilangan positif. Yang di sebelah kiri ini adalah bilangan-bilangan negatif. Itu kalau kita ngikatkan. Terus kemudian jika kita punya dua buah bilangan, terus saya meletakkannya seperti ini. Ya, ini adalah X, ini adalah Y. Maka kita sampaikan di sini bahwa X itu lebih kecil daripada Y. Posisinya karena ada di sebelah kiri. Jadi kalau kayak gini saya bisa nulis bahwa X lebih kecil daripada Y. Tapi kalau saya membacanya dari kanan, maka saya bacanya itu adalah Y lebih besar daripada X. Itu untuk menyatakan bilangan-bilangan yang ada kalau Anda mau membandingkan antara dua bilangan pada sebuah bilangan garis real. Nah, yang pasti kalau kita bicara tentang bilangan real, nanti Anda bisa menggunakan simbol-simbol ini. Ada lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Dengan perjanjiannya kalau kita omongkan X lebih besar 0, itu artinya bahwa nilai X yang kita punya itu adalah bilangan positif yang lebih besar dari 0. Jadi 0 nggak ikut ya. Tapi kalau kita punya X lebih besar sama dengan 0, maka di sini nanti ini artinya yang kita punya itu adalah bilangan-bilangan positif yang lebih besar 0 atau dia sama dengan 0. Jadi 0-nya ikut. Ya, nggak cuma yang lebih besar dari 0 saja. Nanti kalau kita punya beberapa bilangan, maka di sini ada beberapa sifat urutan yang bisa kita ketahui. Yang pertama, kalau ada dua bilangan ya, X dan Y gitu, pasti Anda bisa sampaikan, Anda bisa nyatakan dua bilangan ini dalam salah satu kondisi dari tiga kondisi yang ada. Jadi, nah ini. Kalau saya tahu X dan Y, maka pasti saya bisa nyatakan
X itu lebih besar, lebih kecil dari Y. X lebih kecil daripada Y, atau X itu sama dengan Y, atau X lebih besar daripada Y. Pasti bisa Anda nyatakan ya, salah satu di antara tiga sifat ini, kalau kita punya dua buah bilangan. Nggak mungkin enggak. Itu yang dikatakan dengan sifat trikotomi. Sedangkan pada sifat transitif, itu kalau kita dapatkan bahwa X lebih kecil daripada Y dan Y itu lebih kecil daripada Z, maka saya dapat sampaikan bahwa X pasti lebih kecil daripada Z. Terus pada penambahan, jika kita dapatkan bahwa X lebih kecil daripada Y, maka saat di dua sisi ini saya tambahkan dengan bilangan real yang sama, sebut aja Z, maka nanti tanda keterurutannya tidak berubah. Jadi X plus Z itu akan sama dengan, jika X lebih kecil daripada Y, maka X plus Z juga akan lebih kecil daripada Y plus Z. Jadi ini. Terus di perkalian harus sedikit hati-hati ya. Kalau tadi penjumlahan itu tidak ada pengaruhnya, bilangannya positif atau negatif. Tapi kalau di perkalian ini harus hati-hati. Kalau saya punya pengalinya, Z-nya ini adalah bilangan positif, kalau Z-nya bilangan positif, maka jika awalnya X itu lebih kecil daripada Y, maka XZ itu juga tandanya di sini akan tetap dia lebih kecil daripada YZ. Y dikalikan Z. Namun kalau Z-nya negatif, ya, jika awalnya saya punya ini, X itu lebih kecil daripada Z, kemudian di dua sisi itu saya kalikan dengan Z, X lebih kecil dari Y, maaf. Jika Z-nya negatif, maka nanti hasilnya XY itu akan menjadi lebih besar daripada YZ. Ya, jadi kalau Anda kalikan dengan bilangan negatif, maka nanti tanda keterurutannya ini akan berubah. Ya kalau ini nanti lebih kecil sama dengan, di sini jadinya ya lebih besar sama dengan. Sama dengannya itu harus seperti ya. Tergantung dari tanda yang dipunyai. Nah, sifat-sifat ini berlaku juga untuk relasi lebih kecil sama dengan dan lebih besar sama dengan. Begitu kurang lebihnya untuk sifat urutan bilangan. Mungkin ada yang mau didiskusikan dulu sampai di sini. Ya. Baik, kalau tidak ada lanjut ya. Kita lanjutkan pada eksponen. Jadi didefinisikan di sini. Apa sih bilangan eksponen itu? Bilangan eksponen itu yang dinyatakan dengan A pangkat N, jadi perpangkatan. Di mana A-nya bilangan real, N-nya bilangan asli, maka A pangkat N itu adalah perkalian N kali dari bilangan atau faktor A. Jadi kalau saya punya di sini adalah misalkan A pangkat 5, ya berarti ini artinya saya punya A dikalikan A, dikalikan A, dikalikan A, dikalikan A sebanyak 5 kali.
Ya, kalau saya nanti punya A pangkat 20, ya berarti Anda akan punya A kali A kali A kali A sampai 20 kali. Itu yang dikatakan dengan bilangan eksponen. Nah, didefinisikan bahwa di sini A pangkat 0 itu hasilnya sama dengan 1, A pangkat min X itu sama dengan 1/A pangkat X, terus A pangkat 1/N itu biasa ditulis dengan akar N dari A. A-nya ini boleh bilangan real saat N-nya itu basal, tapi dia harus positif saat N-nya itu genap. Ya, jadi pangkatnya kalau sudah akar genap itu nggak bisa negatif, nggak bisa, nanti ketemunya imajiner. Nah, ini beberapa sifat dari eksponen ya. Jadi kalau ini nanti kita bisa nyebutnya ini sebagai basis. Jadi kalau basisnya sama, pangkatnya yang beda, A pangkat N dikalikan A pangkat M, maka kita bisa tulis menjadi A pangkat N plus M. Jadi pangkatnya jadi penjumlahan. Kemudian kalau ada pembagian gini, nanti kita bisa sederhanakan menjadi A pangkat N dikurangi dengan M. Kalau dia berupa pembagian, maka pangkatnya bisa menjadi pengurangan. Nah, kalau A pangkat N dipangkatkan M, pangkat dipangkatkan, maka ini nanti akan menjadi perkalian. Ya, akan menjadi perkalian. Ini kalau ada akar seperti ini, nah ini Anda bisa nanti buat mana ya? Ini bisa seperti ini ya kan? Akan menjadi akar NA dipangkatkan M, ini sendiri ke angka ke sifat nomor 8, maka ini nanti Anda bisa buat dalam bentuk pangkatnya adalah bentuk pembagian. Terus pembagian dari akar selama akarnya ini sama, kita bisa jadiin 1. Demikian juga halnya dengan perkalian. Tapi kalau yang sama ini, tapi kalau dalam bentuk akar-akar dari angka yang sama, nanti akar-akarnya ini bisa kita gabung. Dia akan menjadi bentuk perkalian. Ya, ini beberapa sifat dari eksponen. Mungkin ada pertanyaan dulu. Coba sederhanakan dan tulis hasilnya dalam bentuk A pangkat B. Jadi kalau yang di sini, ini kita punya apa ini? A pangkat B. Ini pakai sifat nomor berapa tadi? 1 ya. Menjadi 2 pangkat, ini karena perkalian, maka pangkatnya akan menjadi penjumlahan. Sehingga akan saya dapatkan menjadi 2 pangkat 13. Ada pertanyaan dulu? Ada, Bu. Belum. Kalau yang nomor 2? Berapa dapatnya ini? Nah, yang bisa kita gunakan sifat-sifat yang ada di situ itu jika basisnya sama. Kalau yang ini kan basisnya masih beda ya, 13, 19. Maka langkah yang harus Anda lakukan, samakan dulu basisnya. Yang 9 itu bisa saya tulis menjadi 3 kuadrat. Dipangkatkan dengan 5. Jadi saya punya 3 pangkat 2 dibagi dengan 3 pangkat berapa ini? 3 pangkat 2 dipangkatkan 5. Berarti pangkat berapa? 10. 10. Ya pakai sifat yang ada tadi ya. Ya, Bu. Kalau sudah gini, ini pangkat 10. Ini jadi pangkat 10, berarti nanti
Untuk mensederhanakan, ini karena pembagian akan menjadi 3 pangkat 2 dikurangi dengan 10. Jadi 3 pangkat 5. Yang nomor 3. Anda pakai sifat yang mana ini? Yang mana coba? Sifat nomor berapa? Nomor 6, Bu. Nomor 6. Gimana nomor 6 itu bilangnya? Kalau di sininya sama, maka kita bisa kumpulin jadi 1 ya. Nah, ini berarti 4 dikalikan dengan 16. Jadi berapa ini? Akar 3 dari, ini berarti 64 ya. 16 dikalikan itu 64 ya. Kita bisa sederhanakan lagi? Bisa lah. Akar 4. Nah, ini kan berarti saya punya, saya tuliskan dulu ya, 64 pangkat 1/3. 64 itu saya tuliskan menjadi 4 pangkat 3. Nah, dikalikan 1/3, maka hasilnya akan sama dengan 4. Ya, itu kurang lebihnya. Kalau kita bicara pada bilangan eksponensial. Mungkin ada pertanyaan dulu sampai di sini. Sebentar saja. Bu, boleh bertanya, Bu? Silakan. Itu kan perintah soalnya sederhanakan berbentuk A pangkat B, apa atau dijadikan 2 pangkat 2, Bu? Oh, boleh 2 pangkat 2 ya nggak apa-apa. 4 ini kan juga 4 pangkat 1 sebetulnya. Oh iya ya. Iya. Oh iya. Ya, boleh. Ya. Kalau tadi ada yang nanya yang nomor 2, Bu. Kalau itu saya pakai bilangan basisnya dipakai 9, boleh, nggak apa-apa ya. Selama pokoknya basisnya sama. Jadi 3 kuadratnya itu mau dipakai menjadi 9, terus yang bawahnya 9 pangkat 5 ya nggak apa-apa. Pokoknya yang pasti basisnya itu harus sama. Ya, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Nilai mutlak. Ya, gampangannya kalau dikatakan nilai mutlak itu adalah nilai yang selalu bilangan yang selalu bernilai positif. Jadi kalaupun nilai awalnya adalah misalkan negatif 10, kalau saya bilang tentang nilai mutlak, ya berarti hasilnya sama dengan 10. Karena definisinya seperti ini. Dia akan bernilai X saat X-nya lebih besar sama dengan 0, bernilai min X itu saat X-nya itu adalah lebih kecil daripada 0. Jadi kalau saya mencari di sini nilai mutlak dari min 10, nah ini X-nya kan berarti dia lebih kecil daripada 0. Sehingga dari definisi ini kita dapatkan hasilnya adalah min dari min 10. Maka hasilnya akan sama dengan 10. Tapi kalau kita punya misalkan cuma nilai mutlak 5, berarti ngikuti definisi yang atas ya. Ngikuti definisi yang atas, hasilnya tidak lain adalah sama dengan 5. Ya, jadi gampangannya ya nilainya selalu positif gitu aja. Nilai mutlak. Ini beberapa sifat nilai mutlak. Jadi nilai mutlak X itu pasti lebih besar sama dengan 0. Nilai mutlak min X sama dengan nilai mutlak X. Nilai mutlak X dikuadratkan itu sama dengan nilai mutlak dari X kuadrat, hasilnya X kuadrat. Terus ya ini beberapa sifatnya. Nah, 2 ini nanti yang perlu Anda ingat baik-baik ya saat kita menyelesaikan pertidaksamaan. Salah. Ini dia. Di sifat yang nomor 3 ini. Ini yang harus Anda ingat. Jadi kalau saya punya nilai mutlak A lebih kecil, nilai mutlak X lebih kecil daripada A, atau lebih kecil sama dengan A, maka Anda bisa bisa uraikan menjadi bagian ini atau boleh dikuadratkan di 2 sisinya. Jadi atau. Sedangkan kalau saya punya nilai mutlak X lebih besar sama dengan A atau lebih besar daripada A,
Maka untuk menyelesaikan dari permasalahan ini, Anda bisa uraikan di sini atau kuadratkan di dua sisi. Ya, ambil salah satunya aja. Terus ada ketidaksamaan segitiga. Nah, ini nanti bisa dibaca ya. Ini juga. Ya, sebelum kita masuk pada pertidaksamaan, ini ada apa ini? Definisi dari selang yang Anda harus ketahui ya. Sebentar. Ya, jadi selang atau interval itu didefinisikan sebagai himpunan bagian dari bilangan real yang terdiri dari dua bilangan bersama dengan semua bilangan yang terletak di antara kedua bilangan tersebut. Itu yang dikatakan selang. Jadi nanti tergantung dari tanda yang kita punya ya. Secara umum, kalau bicara tentang selang itu ada dua. Jadi pembagiannya secara umum cuma dua, yaitu selang hingga dan selang tak hingga. Kalau selang hingga itu berarti kedua ujung selangnya itu adalah berupa bilangan real. Tapi kalau kita bicara selang tak hingga, maka minimal salah satu dari ujung selang itu adalah berupa bilangan tak hingga. Bisa tak hingga, bisa min tak hingga. Jadi contoh ini ya. Nah ini. 4 buah selang yang ada di sini, keempat-empatnya itu merupakan selang hingga. Jadi kalau kita lihat keempat-empatnya, ya keempat-empatnya ini dia ujung-ujung selang. Jadi yang selang yang dimaksud itu yang diberi warna tebal gini ya. Nanti Anda jangan nebeli gini ya, misalkan untuk soalnya EC gitu, ya Anda buat dalam bentuk kotak aja supaya kelihatan. Kalau nebeli itu nanti sudah susah nebeli, ternyata nggak kelihatan sehingga dicorek nanti jadinya. Maksudnya nyatakan mana yang jadi selang gitu nggak kelihatan. Nah, itu nggak bisa dikomplain kalau kayak gitu. Kotakin aja. Jadi kalau kita lihat yang daerah yang dimaksud itu, selang yang dimaksud itu yang diberi garis tebal ini. Kalau kita lihat kan yang di sebelah kiri dan di sebelah kanannya itu sama-sama dibatasi oleh bilangan real. Jadi di sini dibatasi oleh A dan dibatasi oleh B. Maka ini yang kita sebut sebagai selang hingga. Ya, keempat gambar ini. Nah, terus yang membedakan apa, Bu? Di sini yang membedakan pada ujung selang ada yang saya tuliskan dalam bentuk terbuka, ada yang dituliskan dalam bentuk tertutup. Jadi hitam bulat gini sama yang lingkaran terbuka. Nah, kalau yang terbuka seperti ini, maka ujung selang yang bentuknya terbuka itu tidak menjadi semesta pembicaraan. Jadi kalau misalkan ditulis dalam bentuk himpunan, tandanya itu tanda lebih kecil. Tidak ada tanda sama dengannya. Kalau di sini terbuka. Jadi kalau himpunan itu bacanya dari kiri ke kanan ya. Kita ngomong A lebih kecil, saya sebut yang hitam-hitam yang di garis tebal itu bilangan-bilangannya di sini itu sebagai X, dan X lebih kecil daripada B. Karena di sini A dan B dua-duanya terbuka. Sedangkan yang di bagian kedua, gambar kedua, itu kita lihat A-nya ini tertutup, B-nya juga tertutup.
Maka kalau Anda menuliskan dalam notasi himpunan, kita nyebutnya X sedemikian hingga A itu lebih kecil sama dengan X, dan X lebih kecil sama dengan B. Kita tuliskan notasinya seperti ini. Ya, sedangkan untuk yang ketiga, ini kita lihat yang di A tertutup, yang B terbuka, maka nulisnya yang pada bagian A itu ada tanda sama dengannya, yang B tidak ada. Demikian juga untuk gambar yang keempat. Jadi di situ yang A-nya itu terbuka, B-nya tertutup. Berarti di A tidak ada tanda sama dengan, di B-nya ada tanda sama dengan. Itu cara penulisan selang ya. Baik secara himpunan ataupun secara grafik bilangan, garis bilangan. Ada lagi cara nuliskannya dalam notasi kurung. Jadi nanti notasi kurung yang Anda pakai itu ada dua, yaitu kurung yang seperti ini, kurung yang seperti ini, atau kurung yang tertutup. Saya ngomongnya ini kurung buka, kurung tutup ya, kurung yang terbuka, kurung yang tertutup. Kalau kurung yang terbuka seperti yang di sini nih ya, ini terus yang di sebelah kanan, sebelah kiri, dan kanan. Ini untuk menyatakan bahwa batas dari interval ini tidak ikut sebagai semesta pembicaraan. Jadi kalau dituliskan dalam himpunan yang kayak gini, A-nya tidak ikut ini, kan tidak ada sama dengannya. Sedangkan kalau saya punya kurungnya itu dalam bentuk kurung yang kurung tertutup ini, maka bilangan tersebut ikut sebagai semesta pembicaraan. Jadi kayak gini nih, A, B, maka A-nya ini akan ikut. A lebih kecil sama dengan X dan X lebih kecil sama dengan B. Kurang lebih seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyain dulu? Nah, ini yang dikatakan dengan selang tak hingga ya. Kalau di selang tak hingga itu batasnya cuma satu, batas bilangan realnya. Batas yang lainnya itu adalah berupa bilangan tak hingga. Jadi yang di sini ini Anda bisa nulisnya seperti itu ya, A lebih kecil daripada X, atau di sini saya juga bisa nulisnya adalah X lebih besar daripada A. Ini boleh ini. Nah, sama artinya ya. Yang ini pun juga Anda bisa nulisnya dalam bentuk X lebih besar sama dengan A. Kalau yang ini sudah benar. X lebih kecil B, X lebih kecil sama dengan B. Notasinya gini, kalau yang di tak hingga itu tidak ada tanda kurung ya, apa ini namanya, kurung tertutup. Batas tak hingga, min tak hingga itu selalu kurung terbuka, karena itu bukan bilangan real. Jadi nulisnya seperti itu. Kalau himpunan semua bilangan real ya tinggal bikin garis tanah kiri dan kanan. Nah, ini nanti Anda akan gunakan saat kita menyelesaikan pertidaksamaan. Sehingga Anda perlu tahu bagaimana cara menuliskan selang itu dalam bentuk notasi, dalam bentuk himpunan, ataupun dalam bentuk grafik garis bilangan. Bagaimana? Apakah ada yang mau disampaikan dulu? Kalau tidak ada, bisa dicoba yuk ini ya. Silakan dicoba dulu. Ya, baik, lanjut yuk. Nomor 1 silakan. Ada yang mau coba dicoret-coret di sini? Silakan yang mau coret. Perlu saya yang manggil? Sudah, saya aja yang manggil. Ada yang mau nyoba, tak? Saya Bu mau coba. Silakan, Alvin ya? Iya. Ya, Alvin. Boleh
Bicara-cara di situ ya. Bisa nyoret, Alvin? Saya sudah buka sih. Belum ada pilihannya, Bu. Loh, masa? Sebentar. Kelihatan. Bisa? Oh ya, bisa. Hmm. Saya tulis dulu definisinya. Ya. Definisi itu yang dalam bentuk himpunan ya. Oke. Maaf, garis bilangannya bagaimana? Garis bilangannya. Fine. Oke. Ini, Bu. Oke. Lebih enak kalau dikasih ini ya, dikasih buletan gitu ya. Dalam artian gini, di angka min 2 dan 3-nya, sebentar. Jadi di angka min 2 dan 3 ini saya kasih buletan gini. Nah, ini jadi kita lebih nyaman gitu loh. Ini nanti buletannya terbuka atau tertutup. Yang ini bagaimana, Alvin? Ada yang tertutup apa enggak? Atau dua-duanya terbuka? Ada yang terbuka, yang di 3 terbuka, yang min 2 tertutup. Berarti ini saya arsir ya. Nah, Saya tandainnya kalau yang min 3 terbuka dengan garis titik-titik. oh, gitu ya. Ya, kalau lebih gini lebih kelihatan gitu. Jadinya nanti Iya, yang Bu. di min 2 itu dia tertutup, yang di 3 itu dia terbuka. Terus karena kalau bikin tebel susah ya bikin aja seperti ini yang Alvin lakukan ya. Ini sudah benar. Terus karena ini kan di min 2-nya ini kurungnya tertutup, yang di 3-nya terbuka. Sehingga di sini saat kita bicara tentang definisi himpunan, ini punyanya jadi saya tambahkan sedikit ya. Ini X sedemikian hingga min 2 lebih kecil sama dengan X lebih kecil daripada 3. Jadi di min 2 ada tanda sama dengannya, sedangkan di 3 itu tidak ada tanda sama dengannya. Oke, sudah betul untuk yang nomor 1. Terima kasih, Alvin. Yuk lanjut yang nomor 2. Ada yang mau mencoba? Silakan. Ya, saya izin mencoba ya, Bu. Boleh. Patrick ya? Ya, tapi jujur aja saya masih kurang paham, Bu. Jadi Enggak saya apa-apa. Iya, enggak apa-apa, Nak. Nanti kita diskusikan bersama-sama. Ayo, silakan Patrick. Jadi lebih enak gini ya. Jadi Anda kalaupun nanti misalkan ada yang belum paham, saya tahu gitu loh. Oh, enggak pahamnya gimana gitu. Nah, nanti saya mungkin bisa tambahkan dengan
contoh soal yang lain, atau mungkin nanti perlu dijelaskan dengan bahasa yang lain, itu akan lebih baik kalau gini. Silakan Patrick. Sebentar, Bu. Sudah saya. Terima kasih. Sudah ya? Oke. Sudah, Bu. Oke, kita lihat sama-sama ya. Jadi, kalau dari garis bilangan, ternyata daerah yang diinginkan di sini ada dua yang dikasih apa ini namanya warna hitam ini. Saya off kamera ya. Kok internet saya rada tidak stabil. Nah, sehingga dari sini kalau Anda mau melakukan definisi himpunan, dia pasti juga akan ada dua. Nah, karena ini penyelesaiannya itu bisa yang di sebelah kiri ataupun yang kanan, maka kita menggunakan notasi atau. Jadi, kalau di himpunan gini, biasanya pakainya V ya, V gini biasanya. Nah, kalau yang notasi kurung itu pakai U, union. Kalau yang ini V. Jangan lupa diberikan tanda kurung kurawal. Nah, ada dua, mana? Yaitu yang pertama di sini X itu lebih kecil sama dengan 0. Ini dia, X lebih kecil sama dengan 0. Atau yang ini X-nya antara 5 sampai dengan 10, di mana 5 dan 10 itu adalah merupakan batasan yang terbuka. Jadi kalau batasan terbuka di sini tidak ada tanda sama dengannya. 5 lebih kecil X lebih kecil daripada 10. Kalau yang ini karena di sini tertutup, maka ada batasan sama dengannya. Ini ada sama dengannya. Sudah betul ini untuk definisi himpunan. Terus untuk penotasiannya, karena ada dua ya Anda harus tulis dua-duanya. Ditulis yang pertama. Yang pertama ini dari min ya ini ya. Min tak hingga. Minnya nggak kelihatan. Kelihatan ya? Kecil gini. Min tak hingga sampai dengan 0. Tapi di sini kalau min tak hingga kurungnya kurung terbuka ya. Bukan kurung tertutup, sorry. Saya tulis di atasnya aja. Ini jadinya min tak hingga sampai dengan 0. Karena di 0 ini dia tertutup, maka kita pakainya kurung yang tertutup. Terus habis itu atau yang ini 5 sampai dengan 10, dua-duanya kurung yang terbuka. Ya, ini juga sudah benar, tapi tadi karena nggak terlalu itu saya tuliskan yang di atasnya. Sudah betul Patrick? Jadi sudah benar yang
diketahui Patrick sudah betul ini. Bu, izin bertanya Bu, kenapa kok yang minus tidak terhingga itu kenapa kok nggak pakai yang kurung satunya Bu, yang saya tuliskan? Tutup ya. Ya, betul. Saya balik lagi ke sini ya. Jadi bilangan real itu adalah bilangan yang terletak di antara min tak hingga sampai dengan plus tak hingga. Tapi min tak hingga dan plus tak hingga itu tidak pernah ikut sebagai bilangan real. Jadi makanya di sini penotasian untuk yang di plus tak hingga ataupun di min tak hingga, penulisan kurungnya itu selalu dalam bentuk kurung terbuka. Karena ini bukan anggota dari himpunan bilangan real. Jadi setiap kali kalau Anda punya salah satu batasnya itu tak hingga, baik itu plus ataupun min, maka nanti kalau kita menuliskan dalam bentuk kurung, kurungnya itu selalu kurung yang terbuka. Begitu. Baik Bu, terima kasih. Nah, terus yang soal nomor 3 ini ya, jawabannya ada di sini sih. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Oke, kalau enggak ada, kita masuk ke pertidaksanaan. Perlu istirahat sebentar? Jawab berarti nggak perlu ya. Lanjut kalau gitu. Oke. Apa itu pertidaksamaan? Pertidaksamaan itu adalah persamaan yang tandanya tanda keterurutan. Lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Itu adalah pertidaksamaan. Ini contoh-contohnya ya. Jadi 2x min 10 lebih kecil 3x plus 4, terus x kuadrat min x lebih kecil 12, dan seterusnya. Nah, bedanya lagi, kalau di pertidaksamaan, biasanya solusi yang didapatkan itu akan berupa interval. Biasanya ya, jadi ada kalanya juga enggak, ada kalanya juga tepat pada sebuah titik tertentu. Tapi yang paling sering terjadi, solusinya itu adalah berupa interval atau berupa selang. Terus bagaimana cara mendapatkan solusi dari pertidaksamaan? Bentuk umum dari pertidaksamaan itu seperti ini. Jadi A per B lebih kecil C per D. Lebih kecilnya bisa diganti lebih besar, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan. Di mana A, B, C, D ini adalah berupa suku banyak dengan koefisien real. Suku banyak itu polinomial gitu ya. Suku banyak. Nah, untuk menyelesaikan pertidaksamaan rasional, ini kalau rasional ya. Tapi kalau kita punya dia pertidaksamaan linear, cukup Anda kumpulkan aja yang ruas kiri itu variabelnya, yang ruas kanan konstanta, cukup seperti itu aja. Tapi kalau sudah berbentuk yang rasional, maka Anda perlu melakukan langkah-langkah ini terlebih dahulu. Jadi yang pertama tentukan daerah definisinya. Daerah definisi itu apa? Daerah definisi itu adalah sebuah daerah, sebuah nilai X, di mana pada bagian yang bawah, kalau dia berbentuk rasional seperti ini, bagian bawah itu tidak boleh 0. Jadi kalau yang di bagian bawah dia memuat variabel X, maka Anda harus cari pembuat 0 dari bagian bawah ini. Tapi kalau bagian bawahnya konstanta ya nggak usah diperhatikan ya. Kalau konstanta kan pasti bukan sama dengan 0. Cuma kalau ada variabelnya itu yang harus kita cari. Nah, ini nanti Anda akan dapatkan daerah definisinya. Kemudian langkah selanjutnya Anda buat salah satu ruas itu menjadi 0.
dalam hal ini, kalau ini adalah berupa fungsi, jadi B itu adalah dalam bentuk BX dan DX-nya ini dalam ada variabel X-nya, jangan sekali-sekali mengalihkan silang. Ya, jangan. Kalau bentuknya konstan boleh dikali silang, tapi kalau berbentuknya ada variabel, jangan dilakukan perkalian silang. Anda harus dipindah dalam satu ruas. Boleh ke ruas kiri, boleh ke ruas kanan. Kemudian kita sederhanakan, ya, disederhanakan. Terus setelah disederhanakan, nanti bagian pembilang ataupun penyebut yang memungkinkan untuk dijadikan faktor linear, maka Anda ubah dalam faktor linear. Tapi kalau nggak bisa jadi faktor linear, kita ubah menjadi bentuk kuadrat definit. Apa kuadrat definit itu? Kuadrat definit itu adalah sebuah bentuk, jadi kuadrat definit ya bisa positif, bisa negatif sih. Namanya kuadrat berarti bentuknya itu gini, AX kuadrat plus BX plus C. Nah, kalau dikatakan kuadrat definit itu apabila saya punya D-nya itu adalah B kuadrat min 4AC, nilai D itu lebih kecil daripada 0. Atau D-nya negatif. Jadi nggak bisa lagi sudah difaktorkan. Maka ini yang kita sebut sebagai kuadrat definit. Nah, kalau kuadrat definit bagaimana, Bu? Ya sudah, biarkan aja dalam bentuk faktor kuadrat. Yang sudah nggak bisa difaktorkan lagi menjadi faktor linear. Kemudian kita tentukan nilai batas. Nah, nilai batas itu kita peroleh dari faktor-faktor linear ya. Jadi dari faktor linear itu cari pembuat nolnya. Itu akan menjadi nilai batas. Setelah Anda dapatkan nilai batas, kemudian nilai batas itu kita buat dalam satu garis bilangan. Nah, di garis bilangan ini nanti antara nilai batas tersebut pada daerah-daerah yang dibatasi oleh nilai batasnya, kita cari tanda dari daerah tersebut. Jadi dari situ menentukan tanda selang ya pada daerahnya di selang ini. Ya ini bisa jadi gini sih nanti kalau misalkan dapat ya. Kalau sudah dapat satu gitu, terus kita lihat penentuan tanda pada selang yang lainnya itu, jika pangkat dari faktor pada ketidaksamaan genap, maka tanda di sekitar akar ini akan bertanda sama. Tapi kalau pada akar tersebut kita dapatkan dari akar yang berpangkat dasar, maka tandanya itu akan mengalami perubahan, berlainan tanda. Terus kemudian dari sini kita menyelesaikan himpunan ketidaksamaannya. Ya kurang lebih seperti itu sih. Saya coba yang gampang dulu ya. Kita mulai dari yang paling mudah. Nah ini saya punya untuk yang soal A. Soal A ini saya punya pertidaksamaan di mana pertidaksamaannya berupa pertidaksamaan linear, bukan rasional, tapi linear. Jadi dari sini saya punya 7 min X lebih besar daripada 5 plus 2X. Seperti yang saya sampaikan tadi, khusus untuk pertidaksamaan linear, maka cara menyelesaikannya nggak perlu mengikuti yang tadi. Kalau yang tadi yang rasional ya. Kalau yang linear itu cukup Anda kumpulkan saja yang variabel dengan variabel, yang konstanta dengan konstanta. Jadi boleh yang variabelnya dibawa ke ruas kiri semua, konstantanya dibawa ke ruas kanan semua, itu boleh. Atau kebalikannya, terserah ya. Pokoknya dijadiin satu, dibedakan antara yang murni konstanta dengan yang variabel. Misalkan ini saya bawa ke kiri semua.
Maka di sini saya dapatkan ini min X, 2X kalau saya pindah ruas menjadi min 2X. Yang ininya 5-nya tetap. 7-nya saya pindah ruas menjadi min 7. Dari sini kita sederhanakan. Jadi saya punya min 3X lebih besar daripada min 2. Nah, untuk mendapatkan X, karena kan memang tujuan kita kalau di pertidaksamaan itu adalah Anda menentukan nilai X yang memenuhi dari pertidaksamaan tersebut. Jadi dari sini tujuan akhirnya saya harus bisa menemukan X yang mana yang memenuhi pertidaksamaan ini. Kalau di sini saya punya min 3X, supaya dia jadi X, maka min 3 ini harus saya buat menjadi 1. Gitu ya. Supaya ini menjadi 1, maka ini harus saya kalikan dengan negatif sepertiga. Atau kalau gampangannya orang ngomongnya ini dibawa ke ruas kanan jadi pembagian. Gitu. Boleh. Nah, karena ini proses pembagiannya itu dengan bilangan negatif, Anda harus ingat tadi bahwa kalau dia bilangan negatif, kita kalikan dengan bilangan negatif, maka tanda urutannya akan mengalami perubahan. Dia akan menjadi 2/3. Tanda awalnya min 3X lebih besar daripada min 2, sehingga X-nya akan menjadi lebih kecil dari min 2/min 3, atau lebih kecil dari 2/3. Gitu kurang lebihnya. Mungkin ada pertanyaan dulu sampai di sini. Gampang ya. Yuk, kalau tidak ada pertanyaan, dicoba yang soal B. Soal B ini apakah termasuk pertidaksamaan rasional? Yang bentuknya A per B dengan C per D itu loh. Tidak ya. Ini sebenarnya biasa aja lah. Ini ada bawahnya, Bu. Ya, ini nggak ada variabel X-nya. Ini konstanta. Tapi bedanya dengan yang A tadi, di sini ada 2 tanda pertidaksamaan. Kalau ada 2 tanda pertidaksamaan, maka Anda harus menyelesaikannya satu persatu dulu. Jadi diselesaikan di sini 3X min 2/4 lebih kecil daripada 1 dan 1 lebih kecil sama dengan 2 min X dibagi dengan 3. Ayo, silakan. Siapa yang mau mencoba? Ya. Baik, dari sini, karena ini tidak ada variabel X-nya, maka Anda boleh lakukan kali silang. Tadi kan saya bilang jangan sekali-sekali melakukan perkalian silang. Itu kalau bagian yang bawah memuat variabel X. Tapi karena ini tidak ada, maka Anda boleh lakukan pengalihan silang. Nah, ini dari pengalihan silangnya. 3X min 2 lebih kecil daripada 4. Sebelum ke situ, saya bawa sini dulu ya. Berarti saya punya 3X lebih kecil daripada 6, maka X-nya menjadi lebih kecil daripada 2. Oke, betul. Sudah betul. Terus yang kedua. Yang kedua, saya punya 1 lebih kecil sama dengan 2 min X per 3. Nah, ini boleh dikalikan silang, Bu. Boleh, karena apa? Di sini tidak ada variabel X. Jadi kalau dikalikan silang, kita punya 3 lebih kecil sama dengan 2 min X, maka sebelum ke sini ya, maka saya dapatkan bahwa ini 3 ke sana berarti dikurangi 2, 1 lebih kecil sama dengan min X, berarti, loh, kalau dikalikan dengan negatif apa yang terjadi?
Ini kalau saya tuliskan kan jadinya gini, min X lebih besar sama dengan 1. Berarti X-nya bagaimana? Jangan lupa tandanya berubah. Jadi yang ininya berubah ya. Jadi lebih besar sama dengan ya. Iya, Mali. Ya, enggak apa-apa. Nah, kalau sudah dapat gini, ini cari perpotongannya. Jadi cari perpotongannya, kita gambarkan aja. Nah, saya gambarkan yang pertama. Ini 2 terbuka ya. 2 daerahnya diminta yang mana? Oh, yang lebih kecil ke sana berarti. Terus yang pertidaksamaan kedua ada min 1. Min 1-nya tertutup. Mintanya apa? Lebih kecil sama dengan ya. Oh, lebih kecil sama dengan. Nah, kalau sudah gini, Anda cari sekarang. Mana yang merupakan gabungan yang ada di atas dan ada di bawah. Oh, berarti yang di sini ini. Jadi bukan ini ya. Saya coret ya yang ininya. Jadi kalau dari sini kita dapatkan bahwa himpunan penyelesaiannya, terserah Anda menulisnya dalam bentuk apa. Kalau saya tuliskan dalam bentuk notasi himpunan, saya punya X sedemikian hingga X lebih kecil sama dengan negatif 1. X-nya bilangan dulu. Itu kurang lebih untuk yang B. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Oke, kalau tidak ada, lanjut soal yang C. Ada yang sudah nyoba soal C? Boleh coba, Bu. Boleh. Siapa ini? Mahira, Bu. Mahira. Oke, Mahira. Ya, silakan. Bentar ya, Bu. Saya ketik aja ya. Boleh. Yang lainnya sambil mencoba ya. Jadi nanti yang dituliskan di temannya ini bisa kita bahas bersama-sama. Ini dibikin garis bilangannya juga, apa? Garis bilangannya juga. Ya, kalau bentuk kuadrat lebih baik gitu ya. Kalau cuma linear aja satu gitu bisa langsung sih. Tapi kalau ini kan ada 2 titik berarti. Maaf, Bu. Tulis garisnya jelek. Nggak apa-apa. Saya juga kalau bikin garis ya mencong nggak karuan. Jadinya X.
X. Mahira, yang negatif itu di X sama dengan min 2 maksudnya? Oh iya benar-benar Bu. Si. Bentar Bu. Aku kok rada bingung jadinya. Santai. Lah kehapus. Kontrol Z tadi bisa kah? Bentar Bu. Harusnya bisa. Maunya ngapus yang itu, malah ke itu yang ngapus. Sudah. Sudah? Sudah. Sudah ya. Oke, kita lihat dulu ya sama-sama. Jadi ini ada X kuadrat min 12 lebih kecil sama dengan 4X. Seperti yang saya bilang tadi, kalau dia bentuknya linear ya sudah enak, Anda tinggal gabungkan yang variabel di satu ruas, konstantanya di ruas yang lain gitu. Nah, tapi karena ini bentuknya kuadrat, maka kita harus mengikuti langkah-langkah seperti pada pertidaksamaan rasional tadi, yaitu langkah awalnya buat salah satu ruasnya 0. Nah, di sini berarti yang dilakukan Mahira, 4X-nya yang dipindah ke ruas kiri. Sehingga kita punya X kuadrat min 4X min 12 lebih kecil sama dengan 0. Langkah berikutnya, karena ini kan tidak perlu disederhanakan lagi ya, karena ini sudah hanya dalam satu fungsi saja. Langkah yang kedua, kalau bisa difaktorkan jadi faktor linear, maka lakukan itu. Ini X kuadrat min 4X min 12 bisa difaktorkan menjadi X min 6, X plus 2. Ya benar ya ini ya. Nah, sehingga dari sini saya bisa dapatkan batas-batas pada garis bilangannya. Dapat dari mana? Dari faktor linear ini Anda sama dengan 0. Jadi dari sini kita cari dulu. X min 6 sama dengan 0, maka saya punya X-nya sama dengan 6. X plus 2 sama dengan 0, maka di sini saya dapatkan X-nya sama dengan min 2. Nah, kalau kita sudah dapatkan faktor-faktor pembuat nolnya, maka langkah berikutnya adalah Anda bawa ke garis bilangan. Ini dia. Jadi garis bilangannya ada min 2 dan 6. Awalnya garis bilangan ini biarkan terbuka dulu, kemudian kita cek. Diceknya di mana? Di tanda pertidaksamaannya. Oh, dia ada sama dengan. Terus daerah definisinya kan di sini tidak ada karena bukan pembagian. Berarti kedua-duanya ini akan menjadi titik yang tertutup. Tapi kalau di sini tandanya cuma lebih kecil saja, maka dia akan menjadi titik yang terbuka. Kalau lebih kecil sama dengan, tapi ada daerah definisi, ya, yang di awal itu yang dalam bentuk pembagian, ya Anda harus cek lagi, ini masuk ke mana. Nah, di sini akan ada 3 daerah berarti. Ya, akan ada 3 daerah. Dari 3 daerah ini Anda cari tanda di setiap daerahnya. Dengan cara apa? Anda ambil satu bilangan sembarang, ya, kemudian masukkan ke dalam pertidaksamaan yang terakhir.
Yang terakhir ini aja dimasukkan. Misalkan ini ya, di antara min 2 sampai dengan 6 itu ada 0. Saya masukkan 0 ke sini. 0 dikurangi 6 negatif, saya perlu tahu tandanya aja. 0 ditambah 2 positif. Negatif dikalikan positif, maka hasilnya negatif. Terus, kalau mau cari satu-satu yang lainnya boleh, nggak apa-apa. Tapi tadi kan diberikan ada triknya gitu ya. Daripada kita cari lagi yang lainnya di trik kayak gini. Dari ini, melewati min 2, min 2 itu saya dapatkan dari X plus 2 pangkat 1. Pangkat 1 itu pangkat gasal. Maka daerah di sekitar X sama dengan min 2 itu pasti berlainan tanda. Jadi kalau ini negatif, maka di sini pasti positif. Kalau di sebelah kanannya negatif, di sebelah kirinya pasti positif. Karena apa? Karena X sama dengan min 2 itu saya peroleh dari X plus 2 pangkat 1. Jadi pangkatnya pangkat gasal. Terus melewati 6. Melewati 6 juga demikian. 6 didapatkan dari mana? Dari X min 6 pangkat 1. Berarti daerah di sekitar X sama dengan 6 itu pasti berlainan tanda. Kalau di sebelah kirinya negatif, maka di sebelah kanannya dia akan menjadi positif. Itu cara mendapatkan negatif atau positifnya. Terus dari sini kita tentukan. Ditentukannya berdasarkan apa? Berdasarkan tanda dari pertidaksamaan yang terakhir ya. Yang terakhir yang Anda cek. Jangan yang di awal-awal. Siapa tahu ini sudah mengalami perubahan. Lihat yang terakhir. Oh, yang di terakhir ini yang diminta adalah daerah yang bernilai negatif. Kok bisa? Nah, ini yang mintanya X. Apa ini namanya? Fungsinya lebih kecil dari 0. Lebih kecil dari 0 itu kan berarti bilangan negatif. Nah, sehingga dari sini saya dapatkan ini adalah daerah. Jadi himpunan penyelesaiannya kita akan punya X sedemikian hingga min 2 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 6. Itu solusi yang kita dapatkan. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Gampang ya? Oke. Soal D nanti coba dikerjakan di rumah. Kita balik ke soal yang contoh ini tadi. Contohnya ini belum dibahas soalnya. Yuk coba kerjakan satu nomor yang jadi contoh ini. Yang ini nanti 1D coba dikerjain di rumah ya. Silakan. Kalau ada yang mau langsung mencoba. Kalau yang ini sudah pasti pertidaksamaan rasional. Ya, jadi dari sini Anda tidak boleh langsung melakukan perkalian silang. Nggak boleh itu. Anda bisa ikuti langkah-langkah yang ada ya. Jadi dicari dulu daerah definisinya, kemudian dibuat salah satu ruasnya 0, kemudian disederhanakan. Setelah disederhanakan, coba difaktorkan bisa jadi faktor linear atau enggak. Kalau sudah, kemudian cari nilai-nilai batas. Ayo, silakan. Mau perkecil, biar cukup nulisnya. Permisi Bu, saya boleh nyoba? Boleh. Siapakah ini? Zevanya. Zevanya. Oke, Zevanya, silakan. Oke, bentar.
Nggak usah dikalikan yang bawah Z-nya, karena nanti kan kita butuh dalam bentuk linier ya. Oh Jadi iya. tulis saja X plus 5, X min 4 gitu.
Sudah, Bu. Oke, baik. Ya, kita lihat sama-sama ya. Jadi, ini tadi pertidaksamaannya X dibagi dengan X plus 5, ini pindah ruas, dikurangi dengan X kuadrat, dibagi dengan X min 4 lebih kecil sama dengan 0. Baik, dari sini yang harus Anda ingat itu adalah karena ini tandanya dia lebih kecil sama dengan, dari sini kita harus statekan, kita harus tahu bahwa bagian bawah itu tidak boleh sama dengan 0. Jadi saya perlu tuliskan, sebentar, saya tuliskan di sininya bahwa X plus 5 itu tidak boleh sama dengan 0, artinya X tidak boleh sama dengan min 5, dan X min 4 itu tidak boleh sama dengan 0, berarti X tidak boleh sama dengan 4. Ini yang dikatakan dengan daerah definisi. Ya, jadi kita sudah tahu posisinya nanti bahwa himpunan penyelesaian kita itu tidak boleh sama dengan negatif 5 dan juga 4. Nah, terus kita lanjutkan. Langkah selanjutnya apa? Samakan penyebut. Ini. Nah, kalau menyamakan penyebut, nggak usah dikali-kalikan ya, karena tujuan kita nanti mau membuatnya menjadi bentuk linier. Jadi dikalikan ditulis seperti ini aja. X plus 5 kali X min 4. Yang bagian di sini, X-nya dikalikan dengan X min 4, menjadi X kuadrat min 4X, dikurangi yang bagian ini X kuadrat dikalikan dengan X plus 5, berarti X pangkat 3 plus 5X kuadrat. Setelah ini, Anda sederhanakan. Yuk, disederhanakan. Sebentar, kok ada yang bocor ini. Ya, kita sederhanakan menjadi apa ini? X kuadrat min 4X min X pangkat 3 min 5X kuadrat. Oh, belum disederhanakan. Ini ya, baru disederhanakan ya. Min X pangkat 3 min 4X kuadrat min 4X. Oke. Jadi, kalau min X saya keluarkan, yang tersisa X kuadrat. Bentar, saya tuliskan di sini ya. Jadi min X yang saya keluarkan ini tersisa menjadi X kuadrat plus 4X plus 4 dibagi dengan yang ininya X plus 5, X min 4, tandanya masih tetap sama, lebih kecil sama dengan 0. Baik, yang di sini bisa difaktorkan. Oh, bisa. X kuadrat plus 4X plus 4 itu bisa difaktorkan menjadi X plus 2 dikuadratkan. Nah, karena semuanya sudah menjadi faktor-faktor linier, maka Anda sekarang mencari batasannya. Jadi dari sini saya dapatkan X-nya 0. Dari yang ini saya peroleh X-nya min 2. Dari X plus 5 saya peroleh X-nya sama dengan min 5. Dari X min 4 saya peroleh X-nya sama dengan 4. Tarik garis bilangan dengan 4 titik itu sebagai ujung-ujung selang. Karena tadi tanda terakhir di sini ini sama dengan harusnya tertutup semua. Cuma di awal kita sudah di warning bahwa untuk daerah definisinya X-nya tidak boleh min 5, X-nya tidak boleh 4. Jadi di min 5 dan 4 kita buat terbuka. Sudah betul ini. Terus kemudian dari sini Anda cari daerah tanda pada daerahnya ya. Ambil salah satu aja, terserah sih. Saya biasanya ambil 0, tapi 0 ini karena jadi batas, ya ambil yang lain. Saya ambil yang di sini ya, misalkan ambil 5, masuk di sini. Min 5 negatif. Ini 5 plus 7 dikuadratkan positif. Negatif dikalikan positif jadi negatif. Bagian atasnya negatif. Bagian yang bawah. 5 tambah 5 positif, 5 dikurangi 1 positif. Positif kali positif, positif. Atasnya tadi negatif, bawahnya positif. Maka daerah di sebelah kanan dari 4 itu daerah negatif.
Yang lainnya bagaimana, Bu? Boleh dicari dengan cara gitu atau seperti tadi ada triknya. Anda lihat, 4 dapat dari mana? Dari X min 4. X min 4 pangkatnya berapa? Oh, pangkatnya cuma 1. Maka di sekitar X sama dengan 4 itu pasti daerahnya berlainan tanda. Kalau di sini kita dapatkan negatif, maka di sebelah kirinya akan jadi positif. Terus melewati min 2, melewati 0. 0 dapat dari mana? Dari ini, dari X. X-nya pangkat 1, pangkatnya pangkat gasal juga. Berarti daerahnya harus berlainan tanda. Kalau di sebelah kanannya plus, maka di sebelah kirinya min. Oke. Terus jalan lagi, melewati min 2. Cek, min 2 dapat dari mana? Dari X plus 2 pangkat 2. Nah, di sini pangkatnya genap. Kalau pangkat genap, maka daerah di sekitarnya ini akan bertanda sama. Kalau tadi yang di sebelah kanan sudah negatif, maka yang sebelah kiri dia juga akan negatif. Dan terakhir melewati min 5, dapatnya dari X plus 5 pangkat 1, maka dia berlainan tanda. Kita sudah dapatkan. Daerah yang diminta yang mana, Bu? Lihat tanda pertidaksamaan terakhir. Oh, yang lebih kecil. Berarti lebih kecil ini yang saya dapatkan. Yang negatif ya. Nah, sehingga dari sini saya dapatkan karena duanya tertutup bisa langsung ya. Min 5 lebih kecil daripada X, lebih kecil sama dengan 0, atau X lebih besar daripada 4. Ya, sudah betul? Mungkin ada pertanyaan dulu sampai di sini. Itu saya ingin bertanya. Boleh, silakan. Itu tadi cara mencari tanda min yang di sebelah kanan 4 itu bagaimana ya? Ngambil salah satu nilai yang ada di sini, sembarang ya. Saya tuliskan aja. Jadi tadi kan di sini ada min X, X plus 2 kuadrat dibagi dengan X plus 5, X min 4. Ya, saya ambil satu nilai sembarang di sini. Terserah ya, mau berapapun. Saya coba ambil misalkan aja untuk X sama dengan 10, gitu aja saya ambilnya. Nah, Anda masukkan ke dalam pertidaksamaan yang terakhir itu, tapi yang kita perlukan cuma tandanya saja. Jadi dimasukkan. Min 10 berarti ini negatif. Yang ini 10 ditambah 2 dikuadratkan. Tandanya kan positif. Dibagi, yang ini 10 ditambah 5, ini berarti positif. Terus yang ini 10 dikurangi 6, berarti 10 dikurangi 4, tandanya positif. Nah, yang ini kita cari. Negatif kali positif itu negatif. Terus positif kali positif itu positif. Negatif dibagi dengan positif, maka hasilnya akan sama dengan negatif. Maka daerah di sebelah kanan dari X sama dengan 4 itu adalah daerah yang bernilai negatif. Begitu. Harus X sama dengan 10, Bu? Enggak, sembarang. X sama dengan 5 tadi juga boleh, X sama dengan 6, X sama dengan 1000 juga enggak apa-apa. X sama dengan 1 juta juga enggak apa-apa. Tapi ya saya cari yang gampang-gampang aja lah. Nah, kalau sudah dapat yang satu daerah ini tahu tandanya, daerah yang lain mengikuti dari trik yang diberikan tadi ya. Jadi dia berubah tanda atau tandanya tetap tergantung dari pangkat dari akarnya tadi. Kalau berpangkat gasal, maka daerah di sekitar akar itu akan berlainan. Tapi kalau pangkatnya genap, daerah di sekitar itu tandanya akan sama. Begitu. Oke, baik Bu, bisa dimengerti. Terima kasih. Ya, sama-sama. Apakah yang lainnya ada pertanyaan?
Yang soal D nanti dicoba ya di rumah ya. Minggu depan kalau memang ada yang perlu ditanyakan, ya kita bahas. Tapi kalau Anda semuanya sudah dapat, ya sudah. Kita akan lanjutkan pada materi berikutnya. Ya, kurang lebih seperti itu materi kita hari ini.